Kasus poligami di Nigeria menarik untuk dibahas karena mencerminkan kompleksitas antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Nigeria merupakan negara dengan sistem hukum ganda, dua legal system, yang menggabungkan hukum sekuler berbasis common law, hukum adat, dan hukum Islam syariah tergantung wilayah dan latar belakang agama masyarakatnya. Berikut ini penjelasan mengenai kasus poligami di Nigeria dari sistem hukum, praktik sosial, dan contoh kasus nyata. Yang pertama, latar belakang hukum poligami di Nigeria. Hukum Islam di 12 negara bagian utara Nigeria yang mayoritas penduduknya Muslim, poligami diizinkan secara resmi, sedangkan pria Muslim boleh menikahi hingga 4 istri, sebagaimana dianjurkan dalam Islam dengan syarat berlaku adil. Selanjutnya, hukum adat. Banyak kelompok etnis di Nigeria seperti Yoruba dan Hausa, Fulani memiliki tradisi adat yang membolehkan poligami. Yang selanjutnya, hukum sekuler atau civil law. Dalam pernikahan yang didaftarkan secara sipil, poligami dilarang. Seorang pria yang menikahi lebih dari satu istri secara sipil bisa dianggap melakukan bigami yang merupakan tindak pidana. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi. Status sosial. Dalam masyarakat tertentu, jumlah istri dianggap sebagai lambang kemaslahatan, kekayaan, dan kehormatan. Yang selanjutnya, ekonomi dan patriarki. Pria kaya atau berpengaruh sering mempraktikkan poligami sebagai bentuk pengaruh sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran hukum. Di wilayah urban, praktik poligami cenderung menurun karena meningkatnya kesadaran hukum dan pendidikan perempuan. Yang ketiga, contoh kasus poligami di Nigeria. Kasus Muhammadun Bello Masabah tahun 1934 sampai 2017, seorang ulama dari Nigeria bagian Niger yang menikahi 86 wanita, jauh melebihi batas dalam hukum Islam. Ia menjadi kontroversi besar di Nigeria. Masabah ditangkap pada tahun 2008 karena menentang batasnya syariah. Dia membawa diri dengan alasan bahwa Tuhan mengizinkannya dan bahwa dia mampu menafkahi. Kasus ini menimbulkan perdebatan besar di Nigeria antara kebebasan pribadi dan hukum syariah. Akhirnya ia dibebaskan karena tidak ada hukum formal yang secara eksplisit membatasi jumlah istri untuk warga non-muslim dalam sistem adat lokal. Yang keempat, dampak poligami terhadap perempuan dan anak. Diskriminasi gender. Perempuan sering mengalami ketidaksetaraan baik dalam waris, pengasuh anak, dan akses pendidikan. Selanjutnya, kemiskinan. Dalam keluarga besar, anak-anak sering tidak mendapat perhatian dan kebutuhan ekonomi yang memadai. Karena ini tadi,